Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art ya, channel yang membahas seputar resin, baik itu resin polyester maupun resin epoxy. Buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe channel ini ya, karena ke depan memang saya akan update terus di masalah seputar resin ini. Oke, jadi gini, kemarin itu saya dapat telepon dari Arab sana lur, ya kan. Ya intinya kalau ini apa, intinya dia itu menanyakan kepada saya apakah bisa membuatkan contoh atau sampel produk aksesoris dari resin. Ya, saya bilang bisa aja gitu, ya kan, karena memang kalau ini kalau misalkan cocok untuk produk yang sampelnya tadi itu, kalau cocok harganya, kualitasnya juga masuk, ya kan, mungkin kedepannya dia akan order dalam jumlah yang banyak dan continue ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya lur ya, amin. Untuk contoh aksesorisnya itu model-model kayak gini nih lur. Jadi ini ya, ini ada modelnya segitiga gitu, ini ada kayu, ini ada resin, terus ini apa, untuk penyangganya ini, dudukannya ini memakai besi. Jika kalian ingin tahu untuk proses pembuatannya, nanti saya sertakan ya di video ini, jadi silakan kalian tonton situ nanti, dari proses awal sampai akhir saya dokumentasi lengkap di situ ya, beserta ininya apa, petunjuk-petunjuknya. Oh ya, ini di luar topik ya, kemarin tuh kan sempat agak viral di salah satu grup resin ya, karena memang di sana saya posting kalau saya cerita, sebetulnya cerita kalau saya itu baru dikeluarkan dari salah satu grup. Alasannya apa itu saya kurang tahu ya kan. Yang jelas sang adminnya tidak bisa memberikan alasan yang pas gitulah menurut saya. Intinya gini, saya ingin klarifikasi aja, memang dari awal sampai sekarang pun ya, saya itu tidak pernah jualan resin sebetulnya gitu loh. Tidak pernah jualan resin, tidak pernah jualan pigmen atau mungkin yang lainnya yang berhubungan dengan resin itu, saya memang nggak jualan situ, karena saya hanya menjual kerajinannya saja, bentuk yang sudah jadi yang terbuat dari resin. Jadi intinya seperti itu. Kalau ngomong masalah saya nggak suka dengan produknya salah satu admin, ini ada bukti juga. Sebetulnya saya itu udah lama pakai produknya beliau ini. Untuk yang Fusion 1 aja ini saya udah pakai kurang lebih 30 kilo ya. Ini tinggal mungkin 13 kiloan. Untuk yang Fusion 2 juga sama. Ini saya udah coba juga. Ya memang nggak banyak sih. Emang kebutuhannya memang masih segitu gitu loh. Jadi seperti itu ya. Dan saya juga sering merekomendasikan produk ini ya, karena memang menurut saya untuk di range harga yang segitu, untuk kompetitornya memang ini yang terbaik menurut saya. Saya udah coba beberapa merek lain dan hasilnya memang ini yang menurut saya yang paling bagus di range harga yang sama. Bahkan di beberapa video saya yang lainnya juga saya ini apa, sempat promosikan produk ini juga gitu loh. Artinya memang
Kalau dari segi personal, secara personal, saya dengan beliau memang tidak ada masalah ya. Bahkan mungkin kita masih sering komen-komenan di grup yang satunya lagi itu. Ya intinya saya nggak mau memperpanjang masalah ini. Saya juga memaklumi apapun keputusan beliau ya kan, apapun alasannya. Ya, karena di situ istilahnya saya akan hanya numpang aja kan, sedangkan beliau itu tuan rumahnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama silakan kalian tonton videonya. Jika ada pertanyaan silakan kalian ketik pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada aksesoris kali ini saya pakai kayu kopi ya. Jadi itu pertama saya buat malnya dulu atau template-nya dulu biar mudah. Setelah itu saya potong menggunakan table saw. Baru ini saya membuat moldingnya. Molding di sini saya pakai multiplex ya, sisa dari molding meja itu saya kasih lakban double tape maksudnya. Setelah itu untuk celah-celahnya itu supaya nggak bocor saya kasih lem tembak. Oke, lalu kita tata. Dan ini saya memakai resin polyester ya, polyester 108 produk dari Justus, dengan memakai perbandingan katalis sekitar 1%. Lalu saya tuang. Itu saya pakai pigmen transparan, dye pigment. Setelah kering saya lepas dari cetakan. Nah ini ya, ini kalau resin polyester memang seperti itu. Jadi masih lengket di permukaannya, sehingga meninggalkan bekas sidik jari biasanya. Untuk menghilangkan lengket itu biasanya saya scrub dulu, saya hilangkan sekitar 1 mili. Jadi di sini saya memakai router. Nah, jika sudah hilang kayak gini ya, udah nggak lengket lagi. Sekarang kita tinggal membalikkan posisinya, kita scrub bagian yang bawahnya. Oke, nah ini sudah hilang ya lengketnya, yang di permukaan itu udah hilang. Baru untuk meratakan bagian samping, merapikannya saya pakai amplas tank sander. Bisa juga pakai manual kalau misalkan kalian belum punya mesin amplas model seperti itu. Nah, lalu itu kan terlihat ada bekas dari pisau router ya. Nah, itu kita hilangkan dengan amplas kasar. Ini saya memakai mesin orbital sander dengan grit 80. Oke, setelah itu selesai baru ini naik ke grit 100. Kertas amplas ukuran nomor 100 maksudnya ya. Lalu naik lagi ke ini 120, nomor 120. Setelah itu ini 180. Baru ini grid 240. Jadi memang harus seperti ini ya urutannya ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, dan ini nomor 400. Nah, di nomor 400 ini saya hanya memoles bagian resinnya saja. Karena untuk bagian kayu nanti itu rencana saya mau memakai finishing natural ya. Jadi saya oles dengan produk dari Rubio. Kenapa bagian kayu nggak saya amplas sampai halus? Itu tujuannya nanti supaya porinya nggak terlalu ketutup, biar Rubionya nanti itu bisa meresap masuk ke dalam pori-pori kayu. Oke, ini lanjut ngamplas ya.
di grid di atasnya lagi. Ini kalau nggak salah grid 600. Baru setelah itu tadi yang barusan itu grid 800 ya. Nah, baru ini saya menggunakan grid 1000, tetapi dengan menggunakan sedikit air. Tapi diingat jangan sampai kena kayunya, airnya. Nah, setelah ini halus ya kan, baru kita kompon. Nah, ini komponnya saya menggunakan Menzerna ya. Untuk lebih detail masalah poles ini saya sudah buatkan videonya. Kalian bisa lihat di atas itu ya, pojok kanan atas. Oke, ini kompon 1000, Menzerna 1000. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini hasil dari kompon Menzerna 1000. Masih ada terlihat situ bekasan bekas goresan kecil itu masih terlihat. Jadi masih belum ini ya, belum halus bener. Nah, untuk menghilangkan bekas yang itu tadi, yang 1000 tadi, ini kita lanjut dengan Menzerna yang 2400. Oke, kita oles ke bagian yang mau dipoles. Lalu kita poles seperti ini. Dan ini adalah hasil dari kompon nomor 2400 merek Menzerna, produk dari Jerman ya. Oke. Setelah itu ini saya lanjut finishing untuk bagian kayunya. Seperti yang saya bilang tadi, bagian kayu saya memakai finishing natural. Di sini saya memakai produk dari Rubio Monocute. Nah, jadi tinggal dioles-oles seperti itu, lalu kita bersihkan atau sekat dengan tisu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, finishing pada kayunya itu kelihatan natural ya, dan feel-nya itu berasa banget. Tekstur natural dari kayu itu kalau dipegang itu benar-benar berasa. Beda dengan kita melapisi dengan melamin atau mungkin memakai epoksi. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi untuk penyangganya itu kebetulan bukan saya sendiri yang buat, saya pesankan di teman saya, tukang las, bengkel las. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, finishingnya. Hasil akhirnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.